Di sini ada juga mobil tua ini. Ini adalah mobilnya dari Bung Tomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Hadi Wijaya dan juga Kirwang Karsito dan juga Pak Haji Sang Petualang. Dan kali ini untuk kesempatan kali ini saya akan jalan-jalan di kota Surabaya dan tepatnya ini di mana ini? Ayo. Di Tugu Pahlawan. Di Tugu Pahlawan Surabaya. Iya. Kita akan melihat keindahan kemegahan dari Tugu Pahlawan dan juga tentunya kita bakal menggali sejarah di sini. Bagaimana? Siap. Setuju ya? Mantap. Oke, setelah kita perjalanan tadi, ya setelah tadi kita perjalanan dari Lamongan menuju Surabaya dengan penuh lika-liku, tentunya ada yang mabuk juga tadi. Ya, personalnya ada ya. satu yang mabuk. Ya ini Agak tadi pusing-pusing mabuk. sedikit. Malum orang desa Sukurame ke Surabaya jadi mabuk banget. Mabuknya juga berat. Ini kita lihat langsung ya. Iya. Oke, kita lihat saja. Sagak. Ternyata di sini sagak masih tua. Sini kita sudah tepatnya di mana tuh? Tugu Pahlawan. Nah, memang Tugu Pahlawan ini menggambarkan atau apa namanya? Sebagai memperingati Iya. Ini pertempuran 10 November gitu ya. betul sekali, Mas. Dan sebagai apa ya? Simbol. Jadi Tugu Pahlawan ini menggambarkan bambu runcing. Lihat, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya. Kan 10 bagian itu menunjukkan tanggal 10 November. Oke. Tempat yang bersejarah bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Di depan kita ini, depan saya ini merupakan salah satu Tugu Pahlawan dari yang menggambarkan. Jadi tugu ini sebenarnya melambangkan bambu runcing. Di bambu runcing itu melambangkan perlawanan pada saat itu. Oh iya, iya. Kita bisa lihat kawan, di sini ada 3 patung yang posisinya berbeda-beda. Patung ini memang melambangkan perlawanan pada waktu itu, sedang menghadapi yang tidur itu melambangkan kena tembak, sehingga kita bisa lihat ini masih asli pada zaman dahulu kala. Kita lihat di bagian atasnya juga masih asli. Kita lihat dokumennya. Kita bisa melihat di sini ada senjata pada zaman dahulu, yaitu sebuah meriam. Meriam ini digunakan untuk serangan jarak jauh. Jadi senjata ini pada zaman dahulu memang sudah senjata sudah paling canggih pada saat itu. Memang yang ditakuti orang Jawa adalah termasuk senjata meriam ini. Sebab bangunan sekuat apapun kalau sudah dilempari dengan ini jelas akan hancur sekuat apapun. Belandanya alatnya canggih, juga mutakhir. Di lain pihak lain, Belanda itu otaknya cerdas. Karena apa? Karena orang Belanda itu tahu kalau orang Jawa itu tidak cerdas, tidak mempan dengan amunisi atau bahan peluru sakti. Maka Belanda mengupayakan dinamakan adu kumbang, yaitu adu sama orang Jawa.
Itulah kemenangan Belanda saat menjajah Indonesia. Itu poin yang pertama. Yang kedua, karena orang Indonesia itu mudah sekali dipengaruhi dan dipecah belah sehingga persatuannya kurang kuat. Sebagian membela Belanda dan sebagian lagi dia membela pribumi. Inilah yang menjadikan Belanda itu bertahan sampai di Indonesia ini sangat lama. Karena apa? Karena tidak ada persatuan pada saat itu. Jadi nama ini adalah meriam PSU 40 mm dengan tipe model L60 buffer standar Swedia, kodam 5 Brawijaya. Meriam ini merupakan hasil perampasan pejuang arek-arek Surabaya dari tangan tentara sekutu dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Nah, kita lihat ini lagi menembak ya. Bisa. Jadi kurang lebih dulu cara penggunaannya seperti ini. Nah, ini posisinya duduk. Terus kedua ini masih bisa dibelok-belokkan sehingga bisa menuju arah manapun. Jadi dari ini kemudian memantulkan ledakan ke depan. Sehingga siapapun yang terkena pasti akan hancur. Kalau ini merupakan montir 120 mm dengan model M52. Ini adalah buatan Yugoslavia. Kemudian koleksi ini merupakan koleksi dari Kodam 5 Brawijaya. Riwayat montir ini merupakan hasil rampasan pejuang arek-arek Surabaya dari tangan tentara sekutu dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Di sini ada juga mobil tua ini. Ini adalah mobilnya dari Bung Tomo. Merek mobil sendiri ini adalah Opel Kapiten ya. Yaitu tahun pembuatan 1956 dengan nomor mesin K25L55. Ini buatan Jerman. Sangat menarik pemirsa. wow. Kita lihat aja mobilnya. Keren banget. Ini masih asli Pak ya? Asli. Ini Dari zaman dulu memang sudah ada Opel ini. klasik sekali. Klasik dan masih terawat sekali sampai saat ini. Ini adalah dulu mobilnya Bung Tomo, kalau masih ingat, Ini pejuang. masih ada mesinnya enggak Pak ya? Itu sama cek diri anak Pak. Dilarang melewati batas. Gitu ya? Gak oleh munggah. Ya. Ini masih sangat bagus pada zamannya ini. Ini merupakan mobil buatan Jerman. Memang Dan- punya apa namanya ciri khas tersendiri Mas kalau mobil buatan Jerman itu. Dan ini adalah kendaraan dari Bung Tomo. Masih ada Apa nih? sopir-sopirannya masih lengkap. Oh lengkap. Masih lengkap. Orangnya udah nggak ada. Jadi ini tahun berapa? Tahun 52. 52. Ada. Ya. Di monumen di sekitar Tugu Pahlawan ini banyak juga tempat-tempat santai, ada juga penuh dengan taman kiri kanan, dan juga banyak ditempati atau ditumbuhi maksudnya diberi penghijauan, yaitu beberapa macam tanaman seperti dondong,
mundu juga kebal. Saya insya di situ ada beberapa patung, ada 2 patung, ada 3 patung. Itu merupakan sosok dari sang pahlawan pejuang pada zaman dahulu. Kemudian dibuatkan patungnya akan bagaimana agar kita generasi yang sekarang itu bisa mengenal ini loh sosok pahlawan kita dulu yang pernah berjuang merebut kemerdekaan dan orang yang paling berjasa di dalam berdirinya NKRI. Ya saya kita masih jauh aja. Cepet aja terus. Halo. Dulu ada paparan yang dimoti wong siji mbak wong lima zaman corona. Pesan crack. Iya, ini ada 1. Ini aja. Loh, nggak apa-apa dipesan kan? Ya, pesan satu Sore, jadi sekiranya cukup sekian. Sebenarnya saya masih mau menelusuri di bawah ini ada museum 10 November. Tapi karena cuaca sepertinya sudah hujan dan juga sudah sore, makanya saya cukupkan sekian saja. Demikian dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.